Belah ibu bapa, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ibu dan bapa, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah solat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan zikir yang kita ucapkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah kita kepadanya. Mari kita berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita buka kajian subuh pagi kini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan pengajian subuh yang lalu, kajian tentang amalan-amalan untuk menjadikan jiwa kita terbebas dari tabiat-tabiat buruk manusia. Amalan-amalan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 19 sampai nanti ayat ke-35. Surah Al-Ma'arij, ya, silakan ibu bapak yang ada Al-Quran membuka surah Al-Ma'arij surat ke-70. Ya. Kita lah sampai pada amalan nan keampe, dan kini kita masuk ke amalan yang kelima. Tapi kita baca balik Bapak Ibu ayat dari ayat ke-9 balik, ya, dan nanti kita lanjutkan mengkaji, memahami ayat ini, masuk amalan yang kelima. Silakan Bapak Ibu kita simak, berulang balik kita bacakan ayat ke surah Al-Ma'arij surat ke-70. Kita mulai dari ayat ke-9 balik, ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallina alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون اللهم ارحمنا بالقرآن. 3 ayat pertama kita ulang balik Bapak Ibu. Ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya ini dengan menyebut tabiat-tabiat buruk yang ada pada diri kita sebagai manusia. Apa tabiat yang tak bisa hilang itu, tapi hanya bisa kita kendalikan
yaitu innal insana khuliqa halu'a. Nan pertama halu'a, sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan oleh Allah dengan memiliki sebuah tabiat, yaitu halu'a. Halu'a, cepat mengeluh. Itu dia. Idza massahu syarru jazu'a, apabila mereka mendapat sedikit saja keburukan dalam hidupnya, sedikit saja. Jazu'a, capeknya sedih. Capek sedih, capek stres. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila dia diberikan sedikit saja kebaikan, sukses, harta, manu'a, dia mudah kikir, sangat kikir. Ketiga ini Bapak-bapak Ibu, tabiat buruk, sisi kelam dalam kita, dalam diri kita manusia. Halu'a, jazu'a, manu'a. Itulah pangkawalanya Bapak Ibu. Orang di dalam hidupnya tidak mendapatkan bahagia, karena bahagia itu dia bisa ada dalam diri kita. Kemudian Allah menyebut agar terbebas dari tiga tabiat buruk ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita amalan-amalan. Amalan kau Bapak Ibu, ada yang masuk dalam kelompok amalan hati. Bulang balik ada 5 bentuk amalan. Amalan hati. Dan kedua, amalan yang dikerajuan oleh lidah, disebut dengan amalan lisan. Dan ketiga, amalan yang dikerjakan oleh seluruh anggota tubuh kita di luar lidah, namanya amalan jasad, amalan badan. Mata, pikiran, tangan, telinga, sadon, Ibu, kaki. Yang keempat, ada amalan tu namanya amalan dalam bentuk harta. Jadi ada amalku yang harus jepiti Bapak Ibu. Tak bisa kalau nak jepiti dah. Ya. Zakat contohnya. Itu amalan yang harus dengan uang. Dan yang terakhir di Bapak, ada amalan tu dalam bentuk amalan meninggalkan yang dilarang. Itu amalan juga itu. Ulang balik. Seseluruh umum apapun bentuk amalan masuknya ke dalam lima keranjang Ibu. 5 kelompok. 1, amalan hati. Ini nak nampak tapi nama keraja hati. Dan kedua, amalan yang dikerjakan oleh lidah. Zikir kita barusan kok amalan apa Ibu? Amalan lidah atau amalan hati? Kedua-duanya. Yang diyakini hati, dibaca je lidah. Jadi Ibu, kalaulah do di hati itu Allahu Akbar tu Ibu ya, sekali dibaca saja bergetar Pak. Baru orang membaca talbiyah menangis Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Cuba ni Ibu, kalau Ibu pergi umrah misalnya, kini ibu baca labbaik Allahumma labbaik di Masjid An-Nur gua, babeda biko kalau ibu lah masang ihram tu. Babeda ibu kalau lah masang niat labbaik Allahumma labbaik, yo pergi menuju Allah Pak. Kalau duduk di amalan hati Bapak Ibu, nangis Pak. Ambo mencari balik video K Haji Maimun Pak. Maimun Zubair. Beliau meninggal kan tahun petang Pak. Jadi yang dari hotel tu mencari pemakaman beliau tu Pak. Dari kamar tu mencari rami. Orang mengantarkan pemakaman Kiai Haji Maimun Zubair di Ma'lah, di Makkah. Jadi beliau membaca talbiyah tu Ibu ya. Ya, man labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Kalau dari hati Bapak Ibu memang wak datang untuk menemui Allah tu Bapak Ibu, menemui dia. Ya, karenanya Ka'bah itu ditempatkan oleh Allah SWT di tanah yang gersang. Tidak ada laut, tidak ada gunung hijau, ya, rancak suliki kan. Kalau suliki warna indah itu contohnya. Tapi Ka'bah ditempatkan Allah di tanah gersang, sungai tidak ada, laut tidak ada, bukit batu. Apa tujuan Pak Ibu? Supaya orang pergi ke Makkah itu semata-mata untuk menemui Allah, pemilik Ka'bah tu Pak.
pemilik Ka'bah itu. Itu amalan hati, Pak. Amalan hati kemudian lahir kali lidah. Coba baca tu Ibu. Allahumma afini fi badani, ya Allah sihatkan badanmu. Yakinkan di hati apa Ibu? Ya Allah seluruh penyakitku sihatkan ya Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Dari hati mengalir kali lidah. Kata Ibnu Qayyim, seorang ulama, ada kalanya orang berzikir dari lidah baru masuk ke hati, Pak. Jadi dilatih-latih dulu lidah, Pak. Hanya kadang macam zikir, Pak. Itu, Pak. Ya. Allahumma ma'asuhabi min ni'matin aw bihadim, lidahnya saja. Nambedonya membeyo. Biarlah dulu itu kata Imam Ibnu Qayyim, tapi nanti mudah-mudahan dari lidah itu masuk ke hati. Nah, ada kalanya orang berzikir lah mencakam di dalam hati, Bapak Ibu, baru dilahirkannya dari lidah. Sekali dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbarnya saja belum terhormat bergetar zahir dan batinnya, karena diawali dari hati. Jadi amalan pertama itu amalan hati, amalun qalbu namanya. Yang kedua amalan lisan, dan ketiga amalan badan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tangan, kaki, pikiran kita. Yang keempat amalan dengan harta. Yang kelima amalan dalam bentuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 19 sampai ayat ke-35 Bapak Ibu, Allah menyebut 7 bentuk amal agar kita bisa terhindar dari mudarat karena tabiat buruk manusia. Ya, halu'a, jazu'a, manu'a. Ketujuh amal kau Bapak Ibu bisa dikelompokkan ke dalam 5 amal tadi. Because Bapak Ibu cari lihat mana masuk kelompok amalan hati, mana masuk kelompok amalan lisan, mana yang masuk kelompok amalan badan, mana yang masuk kelompok amalan dengan harta, dan mana yang masuk kelompok amalan meninggalkan yang dilarang. Amalan yang pertama adalah salat. Itulah pernah kita bahas. Karena itu Bapak Ibu coba cari ayatku balik. Illal musallin, ayat 6K 22. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Allazina hum ala salatihim daimun, orang yang terus-terusan, berketerusan dia dalam melaksanakan salat. Itu amalan salat, amalan apa? Amalan badan, amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Salat itu bisa dikatakan amalan jupiti, iya kan? Pakaian yang dibawa harus dengan harta yang bersih. Sudah itu amalan dalam bentuk meninggalkan yang dilarang. Yang kedua, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, orang-orang yang dalam harta benda mereka ada hak yang telah ditentukan untuk mereka keluarkan. Itu amalan yang kedua, zakat dan berinfak, bersedekah. Kau termasuk amalan harta. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang meminta-minta dan orang-orang yang butuh tapi tidak mau meminta. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, wallazina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang yakin akan ada hari yaumiddin, biyaumiddin, hari pembalasan. Amalan apa Ibu? Amalan hati, yakin Pak. Itu 3. Yang keempat, wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun, inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Amalan yang keempat, orang-orang yang takut dia dengan azab Rabbnya, takut Pak. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Tuhan mereka itu ghairu ma'mun, tak ada orang yang bisa aman dari situ. Amalan apa Ibu? Amalan hati. Amalan hati itu, amalan hati.
Lampe. Karena itu Allah mengajarkan doa untuk senantiasa berlindung dari azab Allah itu, azab Jahannam itu. Di mana doanya terdapat? Buat japik kaji dulu lihat di surah Al-Furqan, di surah Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 65 sampai 66. Itu doanya, Pak. Sudah Ibu? Surah Al-Furqan. Coba Pak Ibu cigok sebentar. Cigok balik surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 65 sampai 66. Surah Al-Furqan. Allahu Akbar. Surat ke-25 ayat 65 sampai 66. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Allah menyebut, ya, lah sebab Ibu, ya, surah Al-Furqan. Nah, Al-Furqan itu artinya pembeda. Surat yang ke-25 ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Aku baca doa aku tadi Ibu. Orang yang disebut sebagai hamba Allah itu adalah orang yang terus menerus meminta kepada Allah, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, ya Rabb kami, palingkan kami Allah dari azab Jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Azab Jahannam itu azab yang mengekalkan, yang sangat kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap, seburuk-buruk tempat tinggal. Terus menerus kita bacakan doa itu. Amalan apa ini, Bu? Amalan hati, Pak. Dikananya juga azab itu takut. Nah, kini masuk kita amalan yang kelima. Kita teruskan ayat ke Bapak Ibu. Apa amalan yang kelima? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ya, ayat ke-29. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Orang-orang yang terhadap kehormatan mereka, kemaluan mereka, hafizun, mereka memeliharanya. Amalan apa Ibu, Bapak? Amalan meninggalkan yang dilarang. Ulang lihat. Orang-orang yang meninggalkan zina. Nah, itu maksudnya. Orang-orang yang meninggalkan seluruh perbuatan yang akan bisa menghantarkan dia merusak kehormatan dirinya. Allah menyebut orang-orang yang dengan kemaluan mereka pelihara. Bapak Ibu, sumber seluruh kejahatan kau Ibu Bapak, belum pernah sampaikan ke Jisko. Apa saja bentuk kejahatan, baik nang gadang maupun nang ketek, sumbernya 3 saja Ibu. Baras sumbernya Ibu? 3 ni Pak. Aku pokok kaji 3 Pak. Nang 3 ku di mana sebut dawa? Ya. Di dalam surah Al-Furqan balik, surat ke-25 ayat 68. Anang 3 itu Bapak Ibu Rahmat. Nan pertama, hati bergantung selain kepada Allah. Coba Ibu celik sebentar. Surah Al-Furqan, ya. Surat yang tadi balik, surat nan ke-25 ayat 68. Ya. Disebutkan di dalam ayat itu Bapak Ibu, lanjutan dari ayat yang tadi, orang yang bisa disebut diakui oleh Allah sebagai hambanya, Allah mengakuinya sebagai hambanya, mengakui orang itu sebagai hamba Allah adalah orang-orang yang Bapak Ibu, di samping orang-orang yang senantiasa membaca doa yang tadi, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, tiba di ayat ke-68 Pak Ibu celiak surah Al-Furqan lah, sebab Ibu
Orang yang Allah akui sebagai hambanya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dalam berdoa ke Allah, hatinya bergantung pula ke lain yang selain Allah. Kalau nak dipasang jimik gua nak senang tidak, itu contoh. Berdasarkan ayat gua Bapak Ibu, ternyata sumber kejahatan yang dilakukan manusia baik nan gadang maupun nan kete kayak Bapak Ibu, hati bergantung selain ke Allah. Itu sumber yang pertama Pak. Puncaknya apa Pak Ibu? Puncaknya adalah orang syirik. Itu puncak Pak. Kalau dibuatkan kanker stadium sampai gua lah tinggi Pak, siriknya lah Pak. Tapi sebelum ke sirik itu banyak contoh-contoh yang lain. Mudah stres, baalaka go lapai tampek bagantuang, ndak ada tampek basandale, ya itu Pak. Ba hidup biko ko jusya den katinggal biko, itu Pak. Hajar kalau itu model akidah beliau Pak Ibn Terhormat, mungkin kita tidak mengenal Hajar seperti yang kita kenal hari ini. Ya, pendidikan akidah ujian Mahabharata Bapak Ibu tinggalkan sendiri di lembah yang tidak punya orang, tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada air, langang tinggalkan sendiri. Jual anaknya ketek Ismail. Kalau bulan masuk Zulhijjah, aku kajiwa lah Pak. Ini perintah Allah wahai suamiku Ibrahim. Ya, ini perintah Allah. Ya Pak. Berlari-lari antara Safa dan Marwah itu Pak Ibu. Jadi kalau magi manasik masalah haji Bapak Ibu atau masalah umrah, alun caro lari antara Safa dan Marwah Pak Ibu. Hakikatnya dulu Pak Ibu, agar kemudian waktu ibu bapak umrah antara lari antara Safa dan Marwah itu berlinang air mata Pak. Imam Ghazali memberikan contoh orang sedang sa'i antara Safa dan Marwah itu seperti orang miskin bansek bana lalu-lalu di muka rumah orang kaya, di rumah raja kaya, babenta-benta di muka gerbang mencalik-calik Pak, kalau ada perhatian dari orang kaya tadi, Allah balik-balik. Tu amalan hati tu Pak. Bapak Ibu bisa aja mencalik di muka Ibu, orang sedang tawaf, orang sedang sa'i, mereka Pak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah itu kirim. Beko malam caliak sianan lain malek. Aku pajak gua dan semua maleknya tadi. Ini nak pernah rumah. Ada napil pajak gua ni. Penyakit ibadah di zaman digital tu Pak. Orang Iran, orang Irak, saya lihat Bapak Ibu, orang Turki. Alangkah khusyuk dia, hati Allah yang tahu. Tapi waktu saat itu dia cuma membaca sambil berjalan, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada orang sibuk dengan bacaan-bacaan yang lain yang kadang-kadang nyumota Pak Ibu. Sambil membaca itu nyumota Pak, semotanya Pak. Jadi Ibu Bapak yang terhormat, kita balik tadi, hati bergantung selain pada Allah, itu sumber kejahatan yang pertama. Dan kedua, puncaknya apa Ibu? Puncaknya orang syirik. Dan kedua Allah sebut dalam surat Furqan ayat 68 tadi, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan syariat yang benar, yaitu orang dia kisos, dia hukum kisos. Karena itu para ulama memahami sumber kejahatan yang kedua itu Bapak Ibu adalah emosi yang tidak terkendali. Apa Ibu? Puncaknya apa? Membunuh Pak. Itu sumber yang kedua tuh. Dia gara-gara lapangan parkir seketik itu, gara-gara datang kerambianya, hilangnya orang. Gara-gara perabi utang durian, hilangnya orang. Emosi tidak terkendali. Itu sumber yang kedua Pak. Sumber yang ketiga, Bapak Ibu cari ayat berikut, wala yaznun, orang-orang yang tidak berzina. Karena itu ulama memahami ayat ini, sumber kejahatan dan ketiga itu Bapak Ibu adalah syahwat yang tidak terkendali. Malu macam cerita Pak. Bubu zaman kini kau baalah juanak mencari atau nauzubillah, ayahnya ibunya berbuat maksiat,
Ya, tidak bisa apuh lah Pak. Tidak bisa apuh. Zaman kini gua tidak bisa hilang. Beramalu. Apa sebab syahwat tak terkendali? Karena itu Allah memasukkan amalan ini. Nah, balik ke ayat tadi Bapak Ibu. Sebagai bentuk amalan yang apabila kita mampu mengamalkannya, yaitu menjaga kehormatan diri, itu adalah salah satu syarat untuk jiwa tentram. Wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang dengan kehormatan diri mereka pelihara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat untuk mengantisipasi jangan sampai manusia lost control, syahwat tak terkendali. Ayat yang paling terkenal kulacok kita bahas ke umum ayatnya Bapak Ibu terhormat, ya, surah Al-Isra surat 17 ayat 32, ke umum ayatnya Pak, ya, surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Isi ayat itu Bapak Ibu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Itu dia. Ku umum, ku kaidah umum Bapak Ibu. Wala taqrabuz zina. Dan jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahishah. Perbuatan zina itu fahishah, perbuatan menjijikkan. Orang tak beragama pun kata mereka, tanya agamanya Islam ndak, Kristen ndak, Buddha ndak, Hindu ndak, ya, ndak ada agamanya kecilnya Ibu, tetap hati batinnya membenci perbuatan ini. Karena ini perbuatan yang berseberangan dengan fitrah manusia. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Seburuk-buruk jalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayat ini bisa kita amalkan pertama untuk pendidikan pencegahan untuk anak-anak kita Pak. Ya, Nabi berpesan kalaulah patut anak menikah, lah tiba laki-laki menemui awak untuk menikah, ingin menikah dengan putrimu, kau lihat dia laki-laki soleh, segera nikahkan kata Nabi, sebelum nanti datang kehancuran. Kau Pak, jadi Ibu, ya, jadi kalau lah di aku ayam gua Pak, bantai solah pada mati gua Pak. Nah, jadi Ibu, ku nasihat awak kan tetangga kita, ke masyarakat kita, dan sampai nanti terjadi perbuatan yang diharamkan Allah, kemudian baru mereka menikah. Itu contohnya. Ku pendidikan pencegahan Bapak Ibu terhormat. Karena itu uraian dari ayat ini banyak kita temukan dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana Nabi SAW melarang berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita, dengan pasangan yang tidak mahram. Lalu ada orang bertanya kepada Nabi SAW, dengan kakak ipar bagaimana ya Rasulullah? Dengan ipar bagaimana? Itu sama dengan kematian kata Nabi. Makna apa Ibu? Itu bahaya tu Nabi. Jipa, jadi ipa, juga kakak ipa, itu berbahaya. Karena itu pula Islam mengajarkan untuk menutup aurat dan hanya boleh memperlihatkan kepada orang-orang tertentu saja. Ketat Pak. Kadang-kadang ini yang tidak diketahui, atau kadang-kadang diketahui tapi diabaikan. Ya, ketujuh dia bini minta mohon maaf, bisa orang tahu sadanya, yang padahal dia saja yang berhak melihat, tapi karena kebodohan dalam urusan agama, karena ketidaktahuan dalam urusan agama, dia menganggap biasa. Apa sebab? Tontonan sudah menjadi tuntunan. Itu yang pertama. Ada lagi ayat menarik yang kita pahami, hendaknya kita pahami Bapak Ibu, khusus untuk para wali. Ya, Bapak Ibu membuka surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 232. Kita ambil saja contoh. Surah Al-Baqarah, ya, surat yang kedua, ayat 232. Apa persoalan di dalam ayat ke Bapak Ibu? Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 232.
Di dalam ayat ini Allah 232 ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 232 ini Bapak Ibu, kau mencegah jangan orang sampai kelewatan batas, tidak bisa mengontrol diri. Karena itu datang ayat untuk mendidik para wali. Nah, kau wali ya Pak, wali nikah. Bunyi ayat itu Bapak Ibu, Laswa Ibu, surah Al-Baqarah ayat 232. Apa isi ayat? Larangan kepada para wali untuk menghalang-halangi wanita yang di bawah perwaliannya untuk menikah ketika mereka sudah bercerai, ingin kembali menikah. Jangan sampai dihalang-halangi oleh para wali. Tersimak ayat kau Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa idza talaqtumun nisa, apabila kalian wahai para suami menceraikan istri-istri kalian, fabalaghna ajalahunna, lalu para istri itu ajalahunna telah menyelesaikan iddah mereka, fala ta'dhuluhunna, maka wahai para wali, kau wali Pak, jangan kalian menghalangi wanita-wanita itu ayyang kihna azjahunna, ya, azwajahunna, untuk menikah lagi dengan suami mereka yang menceraikan mereka itu. Ini untuk talak satu ini Ibu, ya. Idza tarawdaw bainahum bil ma'ruf, ketika mereka sudah saling rela merelakan, maaf memaafkan dengan cara yang baik, ketika terjadi kecocokan di antara mereka. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Perbuatan seperti itu dinasihatkan, ya, kata Allah SWT, itulah yang dinasihatkan kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar, yang demikian itu lebih suci bagimu, lebih baik, mensucikan hatimu, mensucikan kehormatanmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui hikmah di balik itu, sementara kamu tidak mengetahuinya. Bapak-bapak, Ibu, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaitan dengan seorang sahabat Nabi bernama, ya, Ma'qil bin Yasar. Itu mencatat dari tafsir. Ma'qil ku Bapak Ibu punya adik perusi, punya adik perempuan, lalu kemudian adik perempuannya ku diceraikan oleh suaminya dengan talak raj'i, talak satu. Lah habis masuk iddah nan padusi ko, rupanya ingin babaliak nan laki-laki tadi baliak, dan yang si padusi pun memiliki kecocokan, itu katanya. Namuh lo nyumana, lamuh nyumana demi baliak. Nah, kan ada orang seperti itu ya. Tinggal nek lakinya lihat tu laki go minta maaf baliak, asyik-asyik ke kakinya minta maaf baliak. Nyun namuh baliak rujuk, namuh baliak untuk rukun. Tetapi Ma'qil, kakak si perempuan tadi, melarang. Dia panggil laki-laki itu, ya, yo ingin nang balik kadiak dan balik je. Dulu untuk ang ketahui je, sebelum mengdatang kadiak dan banyak laki-laki lain datang kadiak dan, tapi dan tolak dan terima waang je. Itu dalam tafsir Pak. Kini ketika orang mencariannya lebih masuk iddahnya, sebenarnya banyak laki-laki lain pun datang kadiak dan makanya waang tak diterima lagi je. Itu ya Pak. Ya, Anda tidak lagi saya terima. Sementara nan adiknya tetap
muah syukur. Maka Allah turunkan ayat ko, Pak. Jangan wali sampai masuk bana karamah itu. Beko kalau dihalang-halangi dek wali, terjadi yang nak indah beko. Nah, makanya ada seorang jemaah penghormat berkonsultasi jumur tempat lain, mau WA mo, kasusnya mirip mana jiko. Sama mana jiko, Pak. Ya. Tapi ada perbedaan seketik. Adiknya lewat cerai, ya. Kemudian datang laki-laki lain, tidak mantan suami ini laki-laki lain, tapi ada kemiripan. Dan adiknya syukur dan laki-laki itu nak mujum, anak kami kok nak cocok je Ustaz. Nah, yang membuat bapak cocok tidak cocok itu ukurannya adalah syar'i. Apa bu? Syar'i, syariat. Jangan perasaan-perasaan kita. Sebab nanti kalau kita tidak memahami perasaan orang yang kita jadikan perwat yang kita bina, orang yang kita sebagai walinya, apakah itu adik atau anak, tidak kita pahami perasaan mereka, dikhawatirkan nanti mereka akan kebablasan, dikhawatirkan nanti mereka akan merusak kehormatan mereka sendiri. Karena itu Allah katakan dengan cara tidak dihalangi mereka itu untuk menikah, Allah menyebut dalam ayat ini, zalikum azka lakum wa athhar. Itu lebih suci, itu lebih bersih daripada menyuruh-nyuruh, daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian itu termasuk dalam kelompok perbuatan yang diharamkan Allah. Lebih baik dinikahkan, izinkan, apalagi mereka sudah ingin rujuk secara baik. Wali jangan halang-halangi. Bapak Ibu, ke contoh 2 ayat dari sekian banyak ayat dalam Quran mengajarkan kepada kita, ya, agar antisipasi dulu sebelum nanti datang malapetaka. Serupa juga kebakaran, Pak Ibu terhormat, padamkan dulu titik-titik api sebelum nanti datang kebakaran yang lebih besar. Kebakaran yang lebih besar itu adalah perbuatan zina. Karena itu Allah mengajarkan ayat ini pada kita masuk dalam amalan dan kalimat, yaitu amalan dalam bentuk meninggalkan yang dilarang. Apa amalan yang meninggalkan dilarang itu? Amalan yang terkait dengan syahwat. Kadang-kadang Ibu, orang tanpa nikah, tanpa ikatan, dek karena kebiasaan di masyarakat kau nambayo, Pak. Anaknya bebenceng juga laki-laki lain, tidak ada ikatan, biasa saja, Pak. Ala Ustaz, anak zaman kini laikolo mode kini naamu itu, Pak. Naamu itu. Nikahkan. Yo baale bu, yo kalau nikah mau nikahnya cenyo kan kecil laki-laki, tapi biaya ndak Pak, nanti kami bantu keluarga, penting kalian menikah dulu daripada tanpa ikatan nikah, sebab nikah itu lebih suci, lebih bersih. Kini coba lihat kadang-kadang di masyarakat, Pak, ya, nampak dak kadang-kadang, ya, dianggap biasa hal-hal yang termasuk dosa-dosa yang besar dalam agama kita, tapi dianggap biasa. Itulah Bapak Ibu, baru 6 kali kita mengkaji amalan untuk menjadikan jiwa kita tentram, damai dan bahagia. Amalan dalam bentuk meninggalkan yang dilarang, yaitu menjaga syahwat, jangan melampaui batas. Demikian kajian kita Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nampaknya lah mulai direkam gini Bapak Ibu ya. Nanti kalau bisa disebarkan ke jemaah yang lain, ke anak-anak kita, keluarga kita yang tidak hadir dalam pengajian ini. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.